Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini. Nah, untuk materi pagi hari ini, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tema 1. Tema 1, hidup rukun. Ya. Untuk subtema satunya adalah hidup rukun di rumah. Hidup rukun ini terdiri dari 4 subtema. Yang pertama adalah hidup rukun di rumah, kemudian ada hidup rukun di lingkungan, kemudian ada hidup rukun di masyarakat, dan yang terakhir adalah hidup rukun di sekolah. Nah, untuk hidup rukun subtema 1, pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang hidup rukun di rumah. Baik, yang pertama, kita nanti akan mempelajari beberapa pelajaran. Yang pertama ada pelajaran PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika. Nah, yang pertama ini ada pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada bacaan seperti ini. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Jadi di negara itu ada anak yang bernama Mutiara dan mempunyai adik namanya Udin. Dia atau mereka itu selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dengan semua orang kamu harus rukun. Nah, dari bacaan tersebut kita tahu bahwa Udin dan Mutiara itu adalah keluarga yang selalu hidup rukun di rumah. Ada buah tangan yang dibawakan oleh ayah, dia tidak memperebutkan masing-masing. Nah, dari bacaan tersebut kita atau kalian pasti akan mengalami kesulitan dari kata-kata yang sudah Pak Yan bacakan tadi. Di situ ada yang namanya buah tangan dan juga buah hati. Apa tuh buah tangan dan buah hati itu? Nah, kita akan membahas lebih lanjut. Nah, ini ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati itu mempunyai buah? Nah, di situ timbul pertanyaan, buah tangan, apakah tangan itu mempunyai buah? Buah hati, apakah hati itu mempunyai buah? Tidak. Jadi, yang dimaksud dengan buah tangan dan buah hati itu bisa dikatakan dengan ungkapan. Apa tuh ungkapan itu? Nah, ini. Ungkapan itu adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna baru. Jadi tadi ya yang dikatakan yang ada dalam bacaan yaitu buah tangan dan buah hati itu adalah maknanya berbeda dengan itu. Itu disebut dengan ungkapan. Nah, buah tangan itu adalah oleh-oleh. Sedangkan buah hati itu adalah anak atau anak kesayangan. Jadi maknanya berbeda dengan kata tersebut. Buah tangan itu adalah ungkapan, sedangkan artinya adalah oleh-oleh. Buah hati itu adalah ungkapan. Nah, arti sesungguhnya itu adalah anak. Nah, di sini Pak Yan punya contoh. Ayah pulang dari Surabaya membawa buah tangan. Nah, apakah ayah dari Surabaya itu membawa tangan yang ada buahnya? Tidak. Nah, artinya ini. Ayah pulang dari Surabaya itu membawa oleh-oleh. Nah, jadi yang dimaksud dengan buah tangan itu adalah oleh-oleh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang matematika. Ayo mengamati gambar berikut. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, di situ terdapat satu kubus, disebut dengan satuan atau satu kubus satuan. Dia hanya terdiri dari satu. Kemudian apabila satu kubus itu digabungkan, jumlahnya 10, nah itu menjadi
puluhan. Jadi kubus satuan yang berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi satu kubus tatanan satu tumpuk itu berisi 10. Selanjutnya, nah ini, hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Di situ ada kubus puluhan yang berjajar. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus puluhan yang artinya itu ketika digabung jadi disebut dengan kubus ratusan. Digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Selanjutnya, nah ini 100 kubus ya, 100 kubus satuan ditambah dengan 30 karena itu berjumlah 3 ditambah dengan 8. Kenapa 8? Nah, itu jika dihitung satuan kubusnya itu ada 8. Jadi banyaknya kubus keseluruhan 100 ditambah 30 ditambah 8 itu jumlahnya adalah 138. Jadi 138 dibaca 138. Selanjutnya kita akan membahas tentang PPKN, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di situ ada gambar atau lambang negara kita, yaitu lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Kenapa kita membahas tentang Garuda Pancasila? Nah, kita akan membahas yang ada di tamengnya itu atau di dadanya itu. Itu ada 5 gambar. Loh, gambar apa saja toh? Yang pertama ada bintang, kemudian ada rantai, kemudian ada pohon beringin, kemudian ada kepala banteng, dan yang terakhir ada padi dan kapas. Apa tuh maksudnya ini? Nah, apa maksudnya? Yang pertama ini. Nah, bintang itu adalah mewakili sila pertama yang berbunyi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, rantai itu adalah perwakilan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian lambang yang ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin itu sila ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng itu adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas, itu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima simbol tersebut itu adalah berisi sila-sila Pancasila. Kemudian di sini ada membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi itu berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada yang pendek. Bunyi yang panjang itu biasanya dinyanyikan lebih lama, lebih panjang daripada bunyi yang pendek. Nah, karena hari ini pelajarannya adalah pembelajaran yang pertama, tema pertama sudah selesai. Yang pertama itu adalah tentang hidup rukun di rumah Udin dan Mutiara. Kemudian yang kedua adalah tentang kubus satuan puluhan dan ratusan. Kemudian yang ketiga adalah tentang PPKN. Yang keempat adalah tentang SPDB. Nah, kalian nanti akan saya berikan atau Pak Yan berikan tugas untuk mengerjakan soal berikut. Nah, pasangkan simbol tersebut dengan sila-silanya. Nah, itu nanti silakan digambar di buku tulis, kemudian diisi bunyi silanya. Sila pertama itu berbunyi apa, kemudian simbolnya apa ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Yan sampaikan untuk pembelajaran pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.